Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran pada materi berikutnya, yaitu pada materi pembelajaran penerapan rangkaian elektronik. Nah, di sini pada materi pembelajaran elektronik kita akan membahas tentang sebuah platform dan sebuah sistem mikrokomputer atau mini komputer, dan termasuk juga nanti si komputer ini bisa menjadi sebuah sebuah microcontroller, yaitu Raspberry Pi 3 untuk sistem berbasis IoT. Nah, di sini untuk apa Raspberry Pi 3 itu kita akan membahas pada beberapa materi ke depannya. Baik. Yang pertama adalah agendanya pada materi Raspberry ini. Yang pertama, kita akan belajar pengenalan apa itu Raspberry. Pengenalan Raspberry mulai dari apa itu Raspberry, kemudian Raspberry Pi versus Arduino. Ya, ini Raspberry Pi versus Arduino karena memang kedua embedded system ini adalah sebuah microcontroller yang bisa jadi sebuah embedded system atau hardware yang memang fungsinya hampir sama, tetapi sebenarnya secara keseluruhan ada perbedaan dalam hal fundamentalnya, sejarahnya, arsitektur, spesifikasi hardware, penggunaan Raspi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kemudian agenda kedua ada dasar pemrograman Python. Kenapa dasar pemrograman Python? Karena dasar pemrograman Python ini adalah perintah dasar, sebuah perintah dasar yang digunakan di Raspberry Pi ini. Jadi untuk Raspberry Pi ini jadi Raspberry Pi ini sebuah mini komputer tadi, mikrokomputer yang dapat diperintahkan menggunakan bahasa Python. Nah, pertama juga kita akan perintah dasar Linux karena memang Raspberry Pi ini menggunakan sistem operasi yang berasal dari Linux. Penggunaan pengenalan bahasa pemrograman Python, desktop environment, command line, struktur bahasa pemrograman Python, dan lain-lain. Kemudian ada pemrograman GPIO. Ini kita akan belajar bagaimana menyambungkan atau bagaimana sebuah Raspberry Pi itu bisa menerima atau memberikan output dari pin-pin yang ada. Pin-pin itu maksudnya dari interface atau dari sebuah pin, ya, kaki-kaki daripada Raspberry Pi itu. Mulai dari pin out dan karakteristik GPIO, digital output dan input, akses LED, buzzer, analog output, membaca data dari kamera, dan lain-lain. Yang terakhirnya adalah aplikasi IoT. Nah, ini adalah aplikasi secara keseluruhan. Salah satunya adalah membuat Telegram bot untuk kontrol Raspberry Pi. Itu aplikasi Pi dengan Cayenne, ya, menggunakan sebuah bantuan library Cayenne. Oke, baik. Next, baik, pengenalan Raspberry Pi. Apa itu Raspberry Pi? Nah, Raspberry Pi sering disingkat Raspi adalah modul mikrokomputer multifungsi atau single board komputer. Nah, ini adalah kata-kata yang harus kita garis bawahi, yaitu mikrokomputer sama SBC, ya, single board komputer. Berukuran kecil sebesar kartu ATM yang mempunyai port input-output digital seperti pada board microcontroller. Nah, sebenarnya Raspberry Pi itu anggap saja adalah sebuah komputer, tetapi dalam bentuk yang sangat kecil, ya, sebesar kartu ATM. Nah, untuk bahasa lainnya adalah SBC, single board computer. Nah, kenapa ini dibuat kecil? Karena fungsinya ini akan menjadi sebuah controller atau pengendali. Nah, makanya si SBC ini, si Raspberry Pi ini memiliki port input output digital seperti pada board microcontroller. Contoh microcontroller apa yang sering kita gunakan yaitu adalah contohnya Arduino. Kemudian dibuat oleh sebuah badan amal, Raspberry Pi Foundation, dengan tujuan utama memperkenalkan kembali
komputer tingkat rendah untuk anak-anak di Inggris pada tahun 2006. Ini adalah sebuah misi yang sangat mulia dan bagus. Hampir serupa dengan komputer pada umumnya, memiliki CPU, GPU, RAM, port USB, audio jack, HDMI, Ethernet ditambah GPIO. Selanjutnya dikembangkan oleh Ben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft dari Universitas Cambridge. Dan salah satu platform mini PC yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi Raspberry Pi ini memang banyak sekali. Raspberry Pi ini adalah salah satu varian daripada SBC. Nah, banyak sekali SBC yang dikeluarkan oleh vendor-vendor atau merek-merek yang lain. Nanti juga ada perbandingannya. Oke, baik, next. Nah, ini kita langsung saja, tadi ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Jadi apa perbedaan antara Raspberry Pi dengan Arduino? Nah, yang pertama adalah secara sistem Raspberry Pi itu adalah namanya SBC, yaitu single board computer. Nah, ini layaknya sebuah komputer yang mana memiliki sebuah periperal unsur-unsur komputer yang lengkap, dan itu nanti bisa dijadikan banyak sekali pengaplikasiannya. Sementara Arduino adalah sistemnya adalah microcontroller, yaitu pengendali yaitu sebuah microcontroller itu dari sebuah pengendali yang dapat mengendalikan input output ataupun sensor ataupun penggerak-penggerak yang lainnya. Nah, artinya jika di SBC itu memiliki sistem operasi, berarti Raspberry Pi memiliki sistem operasi, sementara Arduino tidak ada. Konektivitas ini mirip PC, mulai dari HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth ada juga. Sementara di Arduino koneksi berorientasi hardware seperti GPIO, power jack, USB plug. Transport data, file dapat ditransfer kapan saja, PFTP, USB atau SD card. Data hanya dapat ditransfer dengan melakukan flashing ke microcontroller. Kemudian eksekutasi programnya, beberapa program dapat berjalan secara bersamaan, hanya satu program yang dapat berjalan pada satu waktu kalau Arduino. Prosesor, nah ini memiliki prosesornya menggunakan Broadcom BCM287P0. Kemudian yang Arduino menggunakan APR dan lainnya. Clock speed, ini banyak sekali perbedaannya ya. Di sini perbedaannya akan sangat besar. Misal di clock speed, kalau Raspberry Pi itu sampai ke frekuensi 1,4 GHz, sementara untuk Arduino di kisaran 16 MHz. Itu sangat jauh sekali ya, hampir berbeda ribuan kali lipat. Kenapa? Karena memang si Raspberry Pi ini kan adalah sebuah komputer, jadi harus melakukan processing data yang tinggi, sementara ini microcontroller. Artinya implikasinya adalah ketika Raspberry Pi ini pasti pengaplikasiannya akan sangat lebih kompleks untuk membuat sebuah peralatan yang lebih kompleks, sementara Arduino akan terbatas di beberapa kondisi. Memiliki RAM juga, lihat juga ini RAM-nya 1 GB, sementara ini hanya 2 KB. Tetapi ini hanya salah satu versi saja, karena memang kalau hardware itu berkembang terus-menerus sehingga ada upgrade hardware setiap saatnya. Oh iya, ini skala binary ya. Sebagai pengetahuan atau mengingat, karena mungkin sudah belajar di kelas sebelumnya, 1 bit itu 1 karakter. Misalnya A, nah berarti ini kan 1 karakter itu 1 bit. Kalau A, B sama dengan 2. Kemudian A underscore B ini adalah 3 karakter atau 3 bit. Nah, 1 byte 8 bit, 1 kilo 1024, 1 mega 1024 kilobyte, 1 giga 1024 megabyte, 1 tera 1024 gigabit. Jadi ini adalah tangga ya, tangga satuannya. Oke, mulai dari yang paling bawah, misalnya ini byte, kilo, mega, giga, tera, peta, dan ke depan dan selanjutnya. Nah, ini Raspberry Pi versi Arduino. Raspberry Pi 3 dapat terhubung langsung ke perangkat Bluetooth dan Ethernet menggunakan internet dengan Wi-Fi, sementara Arduino Uno
tidak bisa tanpa bantuan head. Nah ini misalnya head, ini head nih. Jadi Arduino Uno itu karena hardware-nya tidak terembedded secara langsung, dia harus menggunakan head untuk bisa misal connect ke WiFi, jadi menggunakan shield atau tambahan, atau ke LAN misalnya LAN port. Kalau sebenarnya di Raspberry Pi juga untuk konektivitas standar sudah ada, cuman kalau untuk konektivitas secara advance atau lanjutan kita juga harus perlu shield tambahan atau driver tambahan. Misal ini untuk TP head, kalau ini untuk Pi expansion, ini untuk port-portnya supaya lebih banyak. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini yang dapat disampaikan. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.